sambil diangkat tangannya, takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa nabiyyil amin Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sesi yang kedua ini. Kembali kita akan melanjutkan pelatihan dai multi talenta yang mudah-mudahan masih dalam kondisi fit sepenuhnya, masih semangat walaupun mungkin sudah mulai tengklak kelengan. Nah, ya, kita tunggu, mungkin nanti akan ada penghangatnya ya ini bapak-bapak sekalian ya. Kayaknya udah mulai nunggu mana yang anget-anget, yang warna hitam gitu ya Ustaz ya. Betul? Oh, betul ya. Nanti ada Pak Ustaz nanti. Tapi nggak tahu nantinya jam berapa, nanti kita tunggu. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita bersama Ustadz Fir'adi Nasruddin LC MSc yang akan bersama kita semua yang akan memberikan materinya terkait dengan adab-adab imam Ustadz. Jadi pada kesempatan sesi kedua ini kita akan bicara tentang adab-adab imam dalam khatib Jumat maupun imam sholat 5 waktu. Kalau kita bicara tentang imam ini beragam sekali Ustaz, Masya Allah. Jadi kalau tadi di awal Ustaz Fatar sudah menyampaikan ada orang yang jago imam tapi belum bisa atau belum berani khutbah. Ada yang jago khutbah nggak bisa imam. Ada yang jago khutbah tapi nggak berani maju gitu. Nah ini pun beragam Mas Ati sekalian terkait dengan imam. Maka nanti kita akan sama-sama mendengarkan kira-kira apa sih adab yang perlu kita penuhi, bagaimana kita menjadi seorang imam, apakah hanya sekedar maju-maju saja. Karena Ustaz, jadi sering terjadi itu kami mungkin diantara satu juga di hadapan kami pun pernah merasakan mungkin niatnya mau jadi jamaah, malah ditarik orang maju jadi imam, sedangkan posisi pakaian kita, kondisi kita belum memungkinkan untuk menjadi imam. Nah ini nanti kita akan sama-sama bagaimana ini sikap kita, bagaimana adab kita terhadap imam. Nah untuk langsung saja agar waktu tidak terbuang lebih banyak lagi, insya Allah materi disampaikan sampai dengan menjelang zuhur. Kita masuk zuhur jam 11.48 Ustaz. Sekarang jam 11 kurang 5 ya, kurang lebih sampai 11.30. Kemudian nanti kita akan sesi tanya jawab. Mungkin itu mari kita sama-sama menyimak dan mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan beliau. Saya sepenuhnya berikan waktu kepada Ustadz Fir'adi LC MSc. Kepada beliau disilahkan. Tafadhol masykur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala khairil anbiya'i wa imamil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Metro beserta pleno, Ketua Majelis Tabligh bersama dengan jajarannya,
pengurus KMM Kota Metro beserta jajarannya, para asatid peserta pelatihan pada pagi ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur atas segala karunia Allah, nikmat, inayah, hidayah, taufik dan rahmatnya, dan bersolawat kepada Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini, maka kita mulai bahasan kita persoalan al-imamah. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan babul imamah. Paling tidak 3 poin yang akan kami sampaikan. Pertama, syarat-syarat menjadi imam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang paling berhak menjadi imam? Apakah hafalannya yang paling banyak atau yang paling faqih? Kemudian yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menjadi imam. Itu 3 poin itu. Terkait dengan keutamaan menjadi imam, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, laisa ba'dal anbiya'i afdala minal ulama. Setelah para nabi tidak ada yang lebih mulia selain para ulama. Wa laisa ba'dal ulama ba'dal ulama afdala min a'immatil musallin. Dan tidak ada setelah ulama orang yang lebih mulia ketimbang para imam sholat. Fahaulai bin nubuwah, para nabi Allah angkat derajatnya karena kenabiannya, karena nubuahnya. Wahaulai bil ilm, para ulama Allah angkat derajatnya karena ilmunya. Wa a'immatil musallin, sedangkan para imam itu Allah angkat derajatnya fa innahum aqamuddin, karena imamlah yang mengangkat iqamatuddin, pemberlakuan hukum-hukum agama, terutama terkait dengan persoalan yang paling penting, yaitu sholat. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar disebutkan syarat menjadi imam itu ada 7. Syarat-syarat menjadi imam ada 7. Tadi tidak semua orang. Yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Yang dimaksud Islam bukan hanya sekedar bersyahadat, tetapi orang yang menjaga sholat. Makanya para ulama menyebutkan batal sholatnya apabila diimami oleh orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua adalah aqilan, berakal. Maka orang yang tidak berakal, dalam tanda kutip gila, atau punya penyakit gila dan seterusnya, atau kadang gila kadang enggak, tidak disarankan menjadi imam. Khawatirnya ketika menjadi imam gilanya kumat. Iya, gilanya kumat. Nah, maka berakal. Kemudian yang ketiga, balighun, sudah berusia balik. Berusia balik
dalam agama kita ukurannya ada 3. Yang pertama adalah al-hilmu, ini bagi laki-laki. Yang pertama, sudah pernah bermimpi naik motor. Ya, maka kalau mimpinya baru naik agila dan yang lain, itu belum. Mimpi basah. Berapapun usianya sudah dihukumi balik. Ada kalanya sudah sampai dewasa belum pernah bermimpi, maka ukuran balik kedua. Khamsata asar sanah, berusia 15 tahun. Walaupun ada kalanya seorang laki-laki tidak pernah bermimpi basah, tetapi usianya 15 tahun sudah dianggap balik. Sudah dianggap balik. Dasarnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat perang Badar minta izin kepada Rasulullah ikut berperang. Usianya masih 12 tahun, dilarang oleh Rasulullah. Pada setahun berikutnya terjadi perang Uhud, usianya sudah 13 tahun. Minta izin juga, belum diizinkan. Begitu perang Khandaq, usianya sudah 15 tahun, diizinkan oleh Rasulullah ikut berperang. Sehingga para ulama fikih menyebutkan di antara tanda balik itu berusia 15 tahun. Atau yang ketiga, belum pernah bermimpi dan juga belum berusia 15 tahun, tapi dihukumi balik dengan apa? Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Itu para ulama fikih menyebutkan tanda balik. Sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Walaupun belum pernah bermimpi, walaupun belum berusia 15 tahun, sudah dihukumi balik. Nah, syarat balik ini menjadi imam itu adalah perkataan jumhur mayoritas ulama. Tetapi mazhab Syafi'i Imam Syafi'i dan pengikutnya menyebutkan walaupun belum balik tapi sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ya, usianya dari 6 sampai 8 tahun. Dan inilah yang benar. Kenapa? Karena di masa Rasulullah pun sudah terjadi. Amru bin Salamah al-Jurmi di usia 6 tahun sudah diangkat menjadi imam. Salim Maula Abi Hudzaifah juga di usia 6 sinin, di usia 6 tahun sudah diangkat imam oleh kaumnya karena paling banyak hafalannya. Paling banyak hafalannya. Jadi usia 6 tahun boleh menjadi imam kalau memenuhi syarat. Kemudian syarat-syarat berikutnya adalah az-zukurah. Syarat menjadi imam adalah laki-laki. Ini khususnya bagi imam di masjid. Adapun di rumah dan jamaahnya perempuan itu boleh perempuan, tetapi yang dimaksud adalah imam di masjid. Az-zukurah, laki-laki. Nah, di dalam fikih itu ada istilah khunsa, ada istilah tahannus. Khunsa itu adalah orang yang memiliki kelamin 2, ganda. Itu secara fikih boleh menjadi imam tapi bagi perempuan, tidak bagi laki-laki. Adapun tahannus itu bencong, bahasa kitanya bencong, itu tidak boleh menjadi imam. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, al-qudrah ala nutqi bil qiraah. Bisa membaca Al-Quran.
Maka orang yang bisu tidak bersuara tidak bisa menjadi imam kecuali jamaahnya bisu pula. Iya, bisu pula itu boleh. Kemudian yang keenam adalah as-salamatu minal a'yab, tidak memiliki cacat. Cacat dalam arti ada catatan di masyarakat. Ini terkait dengan akhlak yang tidak disukai oleh masyarakatnya. Maka di antara orang yang akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala adalah amma qauman wa hum lahu karihun, menjadi imam bagi kaumnya tetapi kaumnya tidak menyukainya karena ada catatan akhlak baginya, melakukan dosa besar, ada catatan ini catatan itu yang sehingga jamaahnya tidak nyaman, maka akan mendapatkan laknat Allah dunia dan akhirat kalau nekat menjadi imam. Makanya nggak ada masalah kita yang menjadi imam minta kepada orang lain, mengutus orang lain untuk bertanya tentang kita. Kira-kira jamaah suka nggak kalau kita imami? Jangan sampai di belakang ngumpat-ngumpat. Kenapa? Karena maksudnya kita mendapatkan kedudukan yang baik, tapi justru mendapatkan laknat Allah di dunia dan di akhirat. Mendapatkan laknat Allah maknanya ada 3. Yang pertama adalah intiza'us sakinah, tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidup walaupun semuanya ada. Kemudian yang kedua al-hirmanu minat ta'ah, Allah halangi menjalankan ketaatan, berat menjalankan ketaatan. Kemudian yang ketiga al-ihanah minallah, Allah hinakan di dunia. Jadi aib-aibnya itu dibeberkan oleh Allah di dunia. Itu tanda laknat Allah membersamai manusia. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah niatul imamah, berniat menjadi imam. Makanya tadi moderator menyampaikan ada kalanya kita tidak berniat menjadi imam tapi didorong-dorong menjadi imam. Jadi niat itu tidak mesti harus dari rumah. Niat bukan berarti dari rumah. Di dalam masjid ada orang yang mendorong-dorong, pada saat itu niat kita ada. Maka seyogianya para ustadz ketika sholat berjamaah itu sudah siap, pakaiannya sudah siap dan seterusnya. Makanya dalam kitab-kitab Syafi'iyah di antara syarat-syarat menjadi imam itu adalah hasanu az-zikri, tidak punya catatan di masyarakat, artinya akhlaknya baik, perilakunya baik. Kemudian pula thayyibul badani wa thayyibu at-thawbi, badannya bersih, kemudian juga pakaiannya indah. Pakaiannya indah. Jadi ketika kita ke masjid ya jangan hanya pakai kaos. Kita memposisikan diri karena kita sudah menjadi ustadz di masyarakat, berbeda dengan yang lain. Sholat berjamaah dengan pakaian yang wajar, yang bagus. Karena sewaktu-waktu kalau kita ditunjuk, didorong menjadi imam, kita siap. Pada saat itu niat ada. Nah itu 3 syarat menjadi imam. Bahasan yang kedua, siapa yang paling layak menjadi imam? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling layak menjadi imam adalah orang yang paling memahami kitabullah. Para ulama menafsirkan aqra'uhum li kitabillah adalah aktsaruhum hifdzan wa ahsanuhum sauta. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan orang yang paling indah suaranya. Suaranya indah tetapi hafalannya sedikit, tahu diri. Sebagaimana hafalannya banyak tetapi suaranya juga serak-serak basah, juga tahu diri. Jadi aqra'uhum li kitabillah itu memadukan dua, hafalan dan kebagusan suara, termasuk dalam bagusan suara memahami ilmu tajwid qiraah. Wa in kanu fil qiraati sawa'un, kalau yang hafal Quran banyak, yang memiliki banyak hafalan Al-Quran itu lebih dari seorang, ya bacaannya juga sama-sama bagus, fa'a'lamuhum bis sunnah, maka didahulukan orang yang paling memahami sunnah, khususnya terkait dengan babus sholah, dengan sholat. Bahkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar disebutkan, karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balfadl, jadi ini yang didahulukan, orang yang paling faqih. Orang yang paling faqih terkait dengan persoalan sholat khususnya itu didahulukan daripada orang yang hanya bagus Al-Qur'annya. Kenapa? Karena faqih itu terkait dengan keabsahan sholat. Di Arab Saudi pernah di KBRI Riyadh pada saat sholat Idul Fitri, di rakaat kedua sang imam lupa untuk bertakbir 5 kali takbir. 5 kali takbir. Nah, maka seluruh jamaah itu pada protes dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi imam terus melanjutkan sampai selesai. Nah, ini yang benar yang mana para ustadz? Dilanjutkan atau mengikuti makmum? Para asatidz, yang benar yang mana? Yang benar makmumnya atau imamnya? Imamnya melanjutkan tanpa mengulang takbir, sementara makmum sampai bacaan qiraah, sampai bacaan ayat masih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang benar yang mana? Melanjutkan. Kenapa? Karena takbir hanya sunnah, dan sunnah tidak mengganggu keabsahan sholat. Seperti orang yang tidak membaca iftitah, lanjut saja. Akhirnya sang imam yang juga menjadi khatib, yang tadinya merencanakan sebuah tema dalam khutbahnya, merubah isi khutbahnya hanya terkait dengan al-imamah, terkait dengan sholat berjamaah. Nah, maka fakih ini menjadi penting. Misalnya lupa dalam sholat terkait dengan rukun, terkait dengan wajib, apa yang dilakukan. Maka dalam kitab-kitab fikih, afqah atau fakih itu didahulukan daripada bagus qiraahnya. Apalagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah ketika sakit memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim, muru Aba Bakrin bi an yusolliya bin nas.
perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam sholat bagi manusia. Kalau dilihat dari kebagusan bacaan, hafalan Quran, dan yang lain sebagainya, Ubay bin Ka'ab lebih pantas. Abu Musa al-Asy'ari lebih pantas. Tetapi Abu Bakar lebih faqih dalam persoalannya. Sehingga Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Ya syukur-syukur kalau qiraahnya baik, hafalannya banyak, dia faqih dalam agama, itu yang paling prioritas. Wa in kanu fis sunnati sawa'un fa aqdamuhu hijratan. Kalau qiraahnya sama-sama baik, fikihnya sama-sama baik, maka dahulukan yang ketiga. Pilih di antaranya fa'aqdamuhum hijratan, orang yang pertama kali hijrah. Kalau dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang dianalogikan oleh para ulama, orang yang paling dahulu tinggal di daerah itu. Yang paling dulu hijrah atau tinggal di daerah tempat dia tinggal, itu lebih utama daripada yang datang kemudian. Wa in kanu fil hijrati sawa'un fa aqdamuhum islaman. Kalau sudah diketahui ternyata sama-sama datangnya di kampung itu, di daerah kita, maka dahulukan orang yang lebih dulu bertaubat. Artinya dilihat dari keislamannya mana yang lebih baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa'aqdamuhum sinnan, yang lebih tua. Jadi senior paling tua itu di ujung. Yang kadang-kadang di sebagian daerah, sebagian kampung itu yang menjadi ukuran pertama, itu salah. Terkait dengan umur, itu adalah menjadi kriteria yang paling akhir. Kriteria yang paling akhir. Kemudian para ulama Hanabilah menyebutkan kriteria-kriteria ini tidak berlaku dalam tiga hal. Atau terkait dengan tiga orang. Itu tidak memandang baik enggak qiraahnya, faqih enggak, tiga orang ini. Siapa saja, artinya selama ada tiga orang ini, orang lain jangan maju. Yang pertama adalah al-wali, penguasa. Makanya kalau di UM ini ada tamu negara, misalnya presiden atau wakil presiden atau apa, maka dengan sendirinya yang menjadi imam adalah pejabat. Jadi imam rotib, kemudian bacaannya bagus, hafal Quran, minggir. Kalau memang mereka bisa menjadi imam. Karena Rasulullah bersabda, la ya'ummanna ar-rajulu rajula fi sultanihi. Tidak ada seseorang menjadi imam bagi yang lain apabila ada penguasa dalam kekuasaannya. Maka dari turun-temurun Rasulullah menjadi kepala negara, juga menjadi imam. Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah, menjadi imam. Umar bin Khattab yang sampai meninggal tidak hafid Quran, menjadi imam, khususnya imam sholat 5 waktu. Adapun sholat-sholat yang sunnah seperti taraweh, Umar bin Khattab menetapkan imam yang lain, Aus ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab.
Bahkan kalau penguasa itu zalim sekalipun, dia yang paling layak menjadi imam. Seperti pada masa Daulah Bani Umayyah, pada masa Al-Malik bin Marwan, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Bahkan Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Banyak darah yang ditumpahkan dari darah para ulama oleh Al-Hajjaj bin Yusuf yang terkenal kejam. Tetapi karena dia gubernur, dia yang paling layak menjadi imam. Padahal di belakang mereka ada Abdullah bin Umar, ada sahabat-sahabat junior. Tetap menjadi imam. Karena imamatul fasik yasih. Orang yang fasik melakukan dosa besar menjadi imam, maka imamnya sah. Keimamahannya sah. Sholatnya sah. Apalagi Al-Hajjaj bin Yusuf sebagaimana diketahui atau dituturkan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa dengan kezalimannya, dengan kedahsyatan perilakunya, ada dua hal yang sangat menarik bagi Al-Hajjaj bin Yusuf. Yang pertama, al-itqan, al-mutqin fil hifd. Hafalannya tidak pernah salah. Hafal 30 juz tidak pernah salah. Menjadi imam. Kemudian yang kedua, sifat rojaknya, berharapnya kepada Allah dengan ungkapannya, ya Allah, seluruh manusia mengira engkau tidak akan mengampuniku, tapi aku yakin engkau akan mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Itu sebelum meninggal. Jadi yang pertama, kalau ada kepala negara atau kalau di kita ya ada Pak Wali, diserahkan ke Pak Wali. Walaupun ada imam tetap, walaupun ada yang lain, kecuali kalau beliau tidak mau menjadi imam. Karena hadisnya jelas dalam riwayat Muslim. La ya'ummanna rajul rajula fi sultanihi, dalam daerah kekuasaannya. Kemudian yang kedua, kriteria imam tadi, siapa yang layak menjadi imam, tidak berlaku bagi siapa? Bagi imam rotib, imam yang sudah terjadwal. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan, dan sebagian ulama Hanabilah menyebutkan, kalau imam rotib berhalangan, maka jamaah mengutus seseorang untuk bertanya kepada imam rotibnya, imam tetapnya, siapa yang menggantikan. Sebagian yang lain lebih keras lagi, ditunggu. Kalau lagi mandi ya ditunggu, lagi di sawah ditunggu, selama tidak mewakilkan kepada yang lain. Itu disebut dengan imam rotib, seperti sholat sunnah rotibah, rawatib. Karena yang terjadwal, yang mengikuti atau yang ditunjuk menjadi imam. Kemudian yang ketiga, bagi tamu tidak layak menjadi imam kalau dia menjadi tamu. Jadi nggak bisa misalnya kita singgah di sebuah tempat, kemudian di situ ada masjid, kemudian kita maju karena kita merasa paling bagus bacanya, tidak. Atau kita bertamu ke rumah orang, walaupun rumah orang itu atau tuan rumah bacaannya nggak karuan, selama dia tidak memberikan izin kepada kita, mempersilahkan kita menjadi imam, jangan kepedean kita maju. Karena Rasulullah bersabda, wala fi baitihi, termasuk tuan rumah di dalam rumahnya paling berhak menjadi imam. Wala yujlasu fi takrimihi illa bi'idnih, termasuk kalau kita bertamu, kita tidak boleh duduk di tempat tuan rumah kecuali dengan seizinnya. Nah, jadi kriteria tadi tidak berlaku dalam 3 hal.
Tidak berlaku dalam 3 hal. Kemudian bahasan berikutnya yang terakhir terkait dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh para imam. Kalau kita ditunjuk menjadi imam. Yang pertama, sebelum bertakbir, pastikan meluruskan shaf. Sebagaimana tersebut di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, setiap kali Rasulullah akan memimpin sholat, Rasulullah menghadap kepada para sahabat seraya berkata, aqimus sholah, ya, aqimus sholah wa tarasu, luruskan dan rapikan shaf. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah bersabda, sawwu suhufakum fa inna tasfiyatas shaffi min tamamis shalah. Rapikan shaf, luruskan shaf, karena meluruskan shaf termasuk bagian dari kesempurnaan sholat. Para ulama menyebutkan perintah imam kepada makmum dengan bahasa yang dipahami. Jadi jangan pakai bahasa Arab kalau dimungkinkan para makmumin tidak mengetahui bahasa Arab. Karena intinya adalah difahami bahasa kita oleh mereka supaya lurus. Dan dalam hadis yang lain disebutkan yang dimaksud dengan meluruskan shaf itu apa yang menjadi panduannya adalah tumit. Pastikan imam pastikan dulu tumit jamaah itu yang menjadi ukuran, bukan jari-jari depannya. Karena kalau jari-jari depannya, kakinya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Tetapi kalau tumitnya yang menjadi ukuran, maka barisan akan menjadi lurus. Kemudian yang kedua, imam memastikan jamaah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu persis keadaan jamaah siapa yang tidak ada pada hari itu. Seperti ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Al-Hujurat ayat yang kedua diturunkan. Ada seorang sahabat yang rajin sholat berjamaah, namanya Sabit bin At-Sammas. Tetapi karena dia dikenal suaranya keras. Kenapa suaranya keras di kalangan sahabat? Karena pendengarannya kurang. Maka hampir dipastikan kalau orang kok ngomongnya keras terus, itu pasti pendengarannya kurang. Ngomong berdekatan itu keras-keras, itu hampir dipastikan pendengarannya kurang. Sementara adab-adab di dalam masjid nggak boleh mengangkat suara. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, setelah ayat itu turun, karena di ujung ayat yang ketiga Allah berfirman, antahbatu a'malukum wa antum la tas'urun, akan membatalkan amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Akhirnya Sabit bin Sammas ini tidak berangkat ke masjid sampai 2 hari 3 hari. Dan itu diketahui oleh Rasulullah. Jadi di samping meluruskan shaf, memastikan shaf telah rapat dan rapi, maksudnya adalah mengetahui keadaan jamaah. Maka Rasulullah melihat kok nggak ada Sabit bin Sammas ini. Maka setelah sholat Rasulullah bertanya, aina Sabit, di mana Sabit bin Sammas?
Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, setelah ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi turun, dia mengunci rumahnya ya Rasulullah, tidak keluar rumah. Karena Sabit bin Samas itu merasa bahwa ayat itu turun kepada dia, amalannya menjadi sia-sia. Apa kata Rasulullah? Alhiqu bihi, susul dia. Ayat ini bukan termasuk dia. Dia adalah orang yang takut kepada Allah. Sehingga setelah itu rutin lagi sholat berjamaah. Artinya sahabat-sahabat yang begitu banyak jumlahnya, karena selalu dievaluasi sebelum Rasulullah takbir, sehingga Rasulullah tahu siapa yang nggak ada. Itu tujuannya di samping meluruskan shaf juga untuk mengevaluasi siapa yang tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai imam hendaknya meringankan bacaan, kecuali dalam sholat malam, kecuali dalam sholat gerhana. Selain itu, pesan Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Apabila kalian menjadi imam, maka ringankan bacaannya. Fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal marida wal kabira. Karena di belakang mereka ada orang yang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang sudah lansia. Dalam riwayat yang lain, wadal hajah, ada orang yang memiliki kebutuhan. Jadi kalau kita menjadi imam bagi manusia, jangan berlama-lama, kecuali dalam sholat malam, sholat tarawih dan sejenisnya. Itu dalam sholat-sholat sunnah. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, setelah sholat maghrib bersolat isya bersama Rasulullah, sholat maghrib ya, Mu'adz bin Jabal sudah ditunggu oleh kaumnya di kampungnya. Dia menjadi imam. Jadi sholatnya 2 kali. Bersama Rasulullah sholat wajib, menjadi imam bagi kaumnya, menjadi sholat sunnah. Sudah dekat waktunya ya? Nggak kerasa ini. Ya. Nah, begitu sholat bersama kaumnya, di dalam riwayat itu Mu'adz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah bukan 5 ayat, 10 ayat, banyak ayat yang dibaca, sehingga ada orang yang menepi. Salah satu jamaahnya tidak membatalkan sholat, tapi mundur dia, mundur, kemudian sholat sendirian dan setelah itu pulang. Ada orang yang melapor kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, huwa munafik, dia orang munafik, nggak mau sholat lama-lama. Nah, siapa yang mau dikatakan sebagai orang munafik sudah melaksanakan sholat? Akhirnya dia lapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun memanggil Mu'adz bin Jabal. Afatanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah di kalangan masyarakat sehingga orang tidak sholat berjamaah? Aina anta min sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghshaha waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cukup surat-surat yang kau baca dalam sholat isya itu surat-surat yang menurut Rasulullah pendek.
Sabbihisma rabbikal a'la, walaupun menurut kita juga panjang. Wasyamsi waduhaha walaili idza yaghsha, Iqra, dan seterusnya. Jadi ditegur oleh Rasulullah, bukan jamaah yang salam lebih duluan yang disalahkan oleh Rasul, tetapi imamnya. Itu jadi diringankan. Di antara adab yang lain, mengetahui keadaan jamaah sholatnya seperti apa. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, ada sahabat yang bernama Abu Bakrah, karena dia sebagai masbuk tertinggal cukup lama dan bacaannya imam sudah mau ruku, maka Abu Bakrah yang datang kemudian lari dia. Begitu imam sudah ruku, Rasulullah sudah ruku, maka dari pintu Abu Bakrah ini sudah ruku, takbir Allahu Akbar, ruku, kemudian berjalan ke shaf. Sambil ruku, kemudian berjalan ke shaf supaya mendapatkan berjamaah. Rasulullah yang mendapatkan informasi ini setelah sholat pun mengajari sahabat ini pentingnya imam menjadi imam yang faqih, memahami agama dengan baik. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakrah? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepadamu dan menambah keseriusanmu dalam sholat berjamaah, wala ta'ud, tetapi jangan diulang lagi, kata Rasulullah. Dan ini juga pernah dialami atau dilakukan oleh Umar bin Khattab. Maka para ulama menafsirkan hadis ini, pertama, itu khusus bagi Umar dan Abu Bakrah. Yang kedua, kalau ada yang melakukannya tidak membatalkan tetapi makruh. Dan hal-hal semacam ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para makmumin. Di lain waktu Rasulullah SAW melihat ada sahabat yang sholat sendirian di belakang shaf, artinya tidak bergabung dengan shaf yang lain. Maka setelah sholat, Rasulullah pun berbicara secara umum, la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada pahala sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf, tidak bergabung dengan shaf yang lain. Jadi persoalan makmum, persoalan sholat makmum itu harus difahami oleh imam, karena keimamahannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya takbir, salam, memimpin, dan seterusnya, bagi imam ratib dapat gaji dan segala macam, bukan itu. Tapi tanggung jawabnya di hadapan Allah sangat besar, terkait dengan keabsahan dan kefahaman para makmumin. Kemudian yang terakhir dari sekian banyak yang harus diperhatikan oleh imam, setelah salam. Sebagaimana cerita Anas bin Malik dari dalam riwayat Muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da an yusallim, setelah Rasulullah salam, yaqbalu biwajhi alaina, maka Rasulullah membalikkan badan menghadap ke kami. Dalam riwayat yang lain menjadikan muka beliau, ya, kami lihat dari belakang, dari wajah sebelah kanan, artinya menghadap ke arah kanan. Dan ini yang harus diperhatikan oleh para imam. Jadi menghadap kiblat ketika berdoa bagus, kecuali sebagai imam. Jadi menghadap ke jamaah setelah beristighfar sampai Allahumma antas salam, menghadap ke para makmumin.
Di antara hikmahnya supaya makmum yang baru datang terlambat mengetahui bahwa imam sudah selesai, sholat berjamaah sudah dilakukan. Jadi ke arah makmumin atau ke arah kanan. Ke arah kanan ada menyorong ke belakang. Bahkan Imam Abu Hanifah menyebutkan setelah sholat sang imam menghadap ke arah kiri. Itu aneh pendapatnya Abu Hanifah ini. Intinya seolah-olah Abu Hanifah itu ingin memberikan informasi yang pasti entah ke arah makmumin menghadap imam ataupun ke arah kanan atau ke arah kiri. Yang penting hikmahnya adalah supaya diketahui bahwa sholat berjamaah sudah selesai. Jadi tugas imam itu berat, para jamaah, para ustadz, yang harus kita pahami terkait dengan sholat. Fikih sholat terutama harus kita pahami supaya pelaksanaan sholat bisa berjalan dengan baik dan kita akan mempertanggungjawabkan keimaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mungkin ada yang perlu diskusikan, kita serahkan ke moderator. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Firadi atas ilmu yang luar biasa sekali ini, Masya Allah, kena sekali buat kita semua ya, para asatid yang sudah terjun langsung untuk menjadi imam di masjid-masjid, pengingat dan memberi teguran kepada kita. Mungkin selama ini kita untuk meluruskan saf, biasanya kita hanya sahu apapun istawu jamaahnya bilang sudah tahu gitu ya. Kita teriak-teriak istawu tetap hanya fokus jamaahnya sudah tahu. Mereka nggak paham, ternyata kita diminta untuk meluruskan saf sesuai bahasa kita masing-masing ya. Kalau kita di Indonesia berarti menggunakan bahasa kita, diterjemahkan juga bisa jadi seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab satu atau dua orang, kami silahkan, boleh angkat tangan. Baik, satu, ada lagi. Kita masuk jam 11.47 ya, masih ada satu aja berarti ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diri, saya Abdul Halim Mahfuzin dari lokasi Masjid Bersudut Daerah Jawa Timur, Ustaz. Kan ketika akan baca surat Al-Fatihah atau setelah itu kan ada batasan ya. Jadi kalau baca surat Al-Fatihah itu kan sekarang satu ayat dari surat Al-Mustaqim, surat Al-Rahman Ta'ala. Nah, kira itu berarti pada momen dimana satu ayat tersebut pada surat Al-Rahman. Nah, pada surat Al-Rahman itu akan melanjutkan, maksudnya Maksudnya gimana? Ghairil maghdubi alaihim, kemudian dilanjutkan waladhdallin gitu loh. Itu surat Al-Mustaqim, surat Al-Rahman Ta'alaihim, khotab al-maturin. Nah, kita tuh lagi di surat Al-Rahman Ta'alaihim, lalu dilanjutkan khotab al-maturin. Itu bolehkah dalam iman untuk melanjutkan baca tersebut? Kemudian yang kedua adalah pertanyaan saya sendiri, yaitu ketika dimana momen untuk ketika momen pada suatu momen dimana imam tersebut sudah menunaikan sholat, kemudian ada makmum di luar jemaah atau kita dari masjid itu ada makmum yang ingin melaksanakan sholat tersebut, bahkan sholat isya. Imam kan kita dari masjid sholat isya, kemudian setelah pulang dari masjid ada teman atau keluarga kita yang tidak melaksanakan sholat isya, namun ingin kita imami gitu loh, ingin kita imami untuk sholat isya lagi. Jadi ada yang kita ketika sholat isya itu 2 kali gitu. Oh iya, artinya kita sudah menjadi imam, sudah selesai, kemudian ada jamaah
yang minta kita imami. Ya, itu dalilnya dalam riwayat Tirmidzi, ya, seperti tadi Mu'adz bin Jabal menjadi makmum bagi Rasulullah, kemudian yang kedua menjadi imam, sholatnya sama. Kata Rasulullah, lahum al-fard walaka nafilah, bagi mereka pahalanya sholat fardu, bagimu sholat nafilah, pahalanya sholat sunnah. Dan dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah melihat ada beberapa orang, kata Rasulullah, siapa yang ingin tasaddaq bis sholat, siapa yang ingin sodakoh dengan sholat, temani mereka, bisa menjadi imam atau bisa menjadi makmum, keduanya boleh. Itu yang ditanyakan dong. Iya. Ya. Untuk pertanyaan pertama Ustaz, tadi terkait dengan bacaan itu ya, di bacaan Al-Fatihah ya, kalau bacanya itu berhenti di kalimat suratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian berhenti di situ wakaf, kemudian dia melanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, begitu kali ya. Nah, kira-kira itu sah atau tidak Ustaz? Ya, seperti itu. yang dimaksud wakaf di situ berhenti. Tetapi kalau dilanjutkan itu nggak ada masalah. Itulah terkait dengan kaidah wakaf dalam bacaan. Yang dimaksud tidak boleh berhenti di situ, atau misalnya ada la begitu kan? Yang dimaksud tidak boleh berhenti di situ, itu bukan berarti kita tidak boleh berhenti sama sekali. Maksudnya berhenti di situ kemudian kita menutup bacaan. Tetapi kalau kita lanjutkan dengan ayat berikutnya nggak ada masalah, baik itu dilanjutkan langsung atau diulang satu kata, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi selama kita lanjutkan bacaan kita, itu akan terhubung maknanya. Apalagi ghairil maghdubi alaihim, itu maknanya sudah sempurna. Ditambah waladhdallin, itu sebagai penyempurna lagi. Karena ghairil maghdubi alaihim tidak termasuk orang-orang yang kau murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Waladhdallin bukan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Secara makna itu tidak terputus, boleh-boleh saja. Jadi yang dimaksud dengan wasol, wakaf itu begitu. Dilarang wakaf maksudnya dilarang berhenti sampai di situ, kemudian kita menutup Al-Quran atau menutup bacaan. Tapi kalau berlanjut itu boleh. Itu yang dimaksud begitu. Dilarang wakaf, di samping lebih bagus dilanjutkan atau diulang. Tetapi kalau terus berlanjut, kita masih membaca lagi sampai makna yang sempurna, itu boleh. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, mungkin itu saja ya, waktunya kita terbatas, ternyata kita dipisahkan oleh waktu Ustaz sekalian ya. Mungkin saya rasa di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Untuk kesempatan bertanya mungkin bisa ditanyakan lewat jalur pribadi ke asatid yang berkompeten di dalamnya. Kemudian sebelum kami tutup untuk sesi kedua, mungkin saya minta beberapa hal dulu, beberapa menit mungkin, untuk teman-teman sekalian asatidah, para peserta yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, boleh minta pegang HP-nya masing-masing. Oke, kita minta beberapa detik pegang HP-nya masing-masing, kemudian hidupkan kamera ya asatidah. Dihidupkan kameranya, kemudian pegang dan selfie. Kemudian masukkan di story WhatsApp, lagi sedang pelatihan dai multitalenta. Yuk kita 5 detik pegang kameranya, boleh selfie sama kanan kirinya atau potret ke depan boleh. Boleh selfie ke kanan kiri atau potret ke depan. 5 detik dari sekarang. Ayo sama-sama. 1, 2, 3, boleh. Kemudian di-upload di story WhatsApp-nya dengan caption pelatihan dai multitalenta. Ya, cukup 5 detik aja ya, asatidnya jangan banyak-banyak fotonya.
umur penuh, waktu azan sudah masuk. Kemudian satu lagi boleh, satu lagi setelah ini boleh nanti kemudian kami mohon untuk bisa membuka Google Map-nya, kemudian mengklik Lazismu Kota Metro. Baik, masuk ke Google Map, kemudian klik atau dicari Lazismu Kota Metro, masuk ke bagian ulasan. Kami mohon boleh berbagi bintangnya di situ ya. Masuk ke Lazismu, kemudian masuk ke ulasan dan tekan bintang 5 dan kasih komen terbaiknya. Komennya adalah Milad Muhammadiyah ke 113 saja. Milad Muhammadiyah 113. Kasih bintang, kasih komen Milad Muhammadiyah 113. Dan terakhir kepada para asatidz sekalian, untuk dokumentasi video cuplikan pengajiannya itu insya Allah akan diupload di sosial media kami di Mubalik TV YouTube. Boleh nanti ikut buka di YouTube, cari Mubalik MUBALL L double LIGHT Mubalik LIGH TV TV, nanti akan muncul Mubalik TV Kota Metro. Di TikTok pun ada Mubalik TV Kota Metro, nanti ada, itu milik akun Mubalik Muhammadiyah Kota Metro. Demikian untuk sesi kedua pada kesempatan sore ini. Terima kasih kepada Ustadz Fir'audi MSc atas materi yang luar biasa kepada kami. Insya Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat dan insya Allah kita akan langsung praktekkan dalam keseharian kita, insya Allah seperti itu. Dan kepada teman-teman sekalian, hadirin sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita belum habis ya, setelah ini kita salat, kemudian makan bersama-sama dan melanjutkan salat dulu. Setelah ini salat, kemudian makan dan melanjutkan materi yang terakhir. Untuk mengakhiri pada kesempatan sore ini, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.